Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 MIPA SMA Negeri 1 Sidareja. Kali ini mata pelajaran kimia dan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah tentang reaksi oksidasi dan reduksi. Silahkan disimak dengan baik. Apabila masih ada kesulitan, nanti kalian bisa putar ulang videonya. Nah, tanpa kita sadari, di kehidupan sehari-hari ya, kita sering sekali mengalami atau menyaksikan reaksi oksidasi. Beberapa contoh diperlihatkan pada slide presentasi yang sekarang kalian lihat adalah yang pertama ya, jika kalian makan apel ya, sudah digigit tapi kemudian dibiarkan di udara terbuka, maka kelamaan warnanya berubah kecoklatan ya. Kemudian sering juga kita jumpai paku yang berada di luar ya, di udara yang terbuka, itu sudah berubah warna juga menjadi kecoklatan, atau seringkali kalian menyebutnya berkarat. Nah, kemudian ya, kalian yang masih mempunyai nenek atau kakek ya, pasti di area wajah, biasanya di bagian mata gitu ya, kemudian area di sekitar bibir itu terjadi kerutan. Nah, 3 hal ini merupakan contoh dari reaksi oksidasi. Nah, bagaimana tentang reaksi oksidasi yang terjadi? Kita akan bahas lebih lanjut pada materi berikut ini. Oke, submateri yang akan kita pelajari itu terdiri dari beberapa poin ya. Kita akan jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah tentang pengertian reaksi redoks terlebih dahulu ya. Secara umum ya, reaksi redoks di sini merupakan singkatan dari reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi Ibu jelaskan dulu secara umum. Nah, reaksi redoks ini berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan menangkap dan melepaskan oksigen. Ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan melepas dan menangkap oksigen. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan menangkap dan melepas elektron. Nah, kemudian yang berikutnya adalah reaksi redoks juga bisa dikaitkan dengan kenaikan atau penurunan bilangan oksidasi. Atau nanti kita selanjutnya bisa kita sebut dengan biloks. Ya. Kemudian yang kedua, kita akan bahas tentang bilangan oksidasi. Yang dimaksud dengan bilangan oksidasi adalah muatan dari suatu unsur dalam keadaan bebas atau berikatan dengan unsur lainnya membentuk suatu senyawa. Nah, bagaimana bilangan oksidasi itu kita terapkan pada suatu unsur bebas atau unsur yang berikatan dengan unsur lain yang membentuk senyawa? Maka ada aturannya. Berikut ini adalah aturan-aturan dalam menentukan bilangan oksidasi. Yang pertama adalah jika unsurnya bebas.
Yang dimaksud dengan unsur bebas itu adalah unsur yang berada di udara ya. Kalian menghirup udara ya, oksigen, rumus kimianya O2, kemudian ada nitrogen N2, fosfor P4, kemudian ada sulfur S8. Itu merupakan contoh-contoh unsur bebas. Nah, bilangan oksidasinya berapa? Nah, jika unsur-unsur bebas seperti yang sudah Ibu contohkan tadi, ya di slide presentasi juga sudah ada, maka bilognya adalah 0. Gitu ya. Kemudian yang kedua, nah, kalau dalam bentuk senyawa, mengingat kembali, pengertian senyawa itu adalah zat tunggal. Zat tunggal yang terdiri dari satu unsur ya, atau lebih. Nah, kemudian senyawa-senyawa ini biasanya terdiri dari beberapa unsur. Di antaranya yang pertama adalah hidrogen. Nah, berapa bilangan oksidasi hidrogen dalam sebuah senyawa? Pada umumnya, hidrogen memiliki biloks positif 1 pada umumnya ya. Namun ada pengecualian, yaitu pada senyawa hibrida. Biloksnya menjadi negatif 1. Nah, contoh dari bilangan oksidasi untuk hidrogen pada senyawa yang pada umumnya biloksnya positif 1, yaitu pada senyawa HCl. Sedangkan untuk senyawa hibrida, contohnya adalah NaOH. Nah, unsur hidrogen pada senyawa NaOH, bilangan oksidasinya adalah negatif 1. Nah, tadi sudah kita bahas tentang bilangan oksidasi pada senyawa hibrida. Nah, sebetulnya senyawa hibrida itu apa sih? Senyawa hibrida merupakan senyawa yang terdiri dari logam dan hidrogen. Gitu ya. Jadi jika sebuah hidrogen berikatan dengan unsur golongan 1 atau 2A, ya di mana golongan A itu adalah merupakan unsur-unsur logam, ya. Unsur logam. Nah, jika hidrogen di sini berikatan dengan unsur golongan A, maka bilangan oksidasi untuk hidrogen itu adalah negatif 1. Karena senyawa tersebut merupakan senyawa hibrida. Nah, kenapa bisa terjadi perubahan oksidasi untuk hidrogen dari plus 1 menjadi negatif 1? Karena hidrogen jika bertemu dengan unsur golongan A yang merupakan unsur logam, itu muatan hidrogen menjadi melemah sehingga berubah menjadi negatif. Yang tadinya hidrogen itu positif 1, tapi kemudian berubah negatif karena muatan hidrogen di sini melemah jika bertemu dengan golongan A yang merupakan unsur logam. Yang kedua adalah bilangan oksidasi untuk oksigen. Nah, ada 3 macam di sini. Bilangan oksidasi untuk oksigen itu bisa berupa negatif 2. Pada umumnya kita jumpai biloks untuk oksigen itu negatif 2. Tetapi pada pengecualian, yaitu pada senyawa peroksida, biloks oksigen menjadi negatif 1. Sedangkan biloks oksigen pada senyawa superperoksida itu negatif setengah. Nah, contoh dari senyawa-senyawa yang memiliki biloks oksigen negatif 2 itu terdapat pada senyawa H2O. Sedangkan bilangan oksidasi untuk oksigen
negatif 1 itu terdapat pada senyawa NaOH yang merupakan senyawa peroksida. Sedangkan yang terakhir adalah bilangan oksidasi untuk oksigen negatif setengah itu terdapat pada senyawa superperoksida. Contoh senyawanya adalah Na2O. Oke. Selanjutnya, yang ketiga, aturan ketiga adalah bilangan oksidasi untuk F atau fluor, ya, yaitu negatif 1. Ini sudah pasti, sudah tidak ada pengecualian. Jadi, untuk unsur F, ya, pada sebuah senyawa itu sudah pasti biloxnya negatif 1. Kemudian yang keempat, bilox logam untuk golongan A. Maaf ya, ini golongan A. Untuk golongan A itu sesuai dengan golongannya. Jika ada NaCl, ya, karena Na itu berada di golongan 1A, ini di golongan 1A, maka biloxnya itu adalah golongannya, yaitu positif 1. Ya, jadi terletak pada golongan 1A. Kemudian, yang terakhir adalah aturan untuk bilox ion. Ion itu biloxnya sama dengan muatannya. Contoh, NH4. Di sini ionnya positif. Positif di sini berarti positif 1 ya. Maka biloxnya adalah positif 1 juga. Kemudian untuk ion SO4 2-. Nah, muatannya 2-. Maka biloxnya adalah -2. Oke. Sampai sini kalian sudah memahami bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi dari sebuah unsur ataupun dalam senyawa. Nah, untuk lebih memahami tentang bagaimana menentukan bilangan oksidasi, kita latihan soal berikut ini ya. Nah, Ibu memiliki 5 buah soal. Ibu akan membahas soal ke-1 dan ke-2. Untuk soal selanjutnya kalian bisa catat di buku catatan kalian. Kemudian nanti difoto dan diunggah ke Google Classroom sesuai dengan penugasan yang akan Ibu share di Google Classroom. Oke, yang pertama, tentukan bilox dari unsur yang diberi garis bawah. Ya, untuk H2SO4 yang akan kita cari adalah bilox dari S ini ya. Oke, kita jelaskan bagaimana caranya menentukan bilangan oksidasi dari S. Kita jabarkan dulu. Di sini ada H2SO4. Maka hidrogen terdiri dari 2H, kemudian ditambah S, lalu ditambah 4O, ya, sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena senyawa di sini tidak memiliki muatan, maka sama dengan 0. Nah, lalu kita masukkan bilangan oksidasi yang sudah bisa ditentukan, yaitu H. Ya. 2 kali bilox H itu berapa? Bilox H itu adalah positif 1, kecuali pada senyawa tadi ya, senyawa hibrida. Ya, karena di sini adalah senyawa bukan hibrida, maka bilox H adalah 1. Kemudian ditambah S, lalu ditambah 4 kali O. O bilangan oksidasinya berapa? Ternyata -2, ya.
H2SO4 itu bukan merupakan senyawa peroksida atau superperoksida, sehingga piloksnya min 2 sama dengan 0. Nah, kita cari di sini 2 ditambah S ditambah negatif 8 sama dengan 0. Kemudian S sama dengan angkanya pindah ruas kanan menjadi 8 negatif 2. Sehingga pilok S sama dengan 6. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan pada soal yang kedua. Cr2O7 2-. Nah, yang diberi garis bawah di sini adalah Cr, maka kita akan mencari piloks dari Cr. Oke, kita masukkan ada 2 Cr. Ya, kemudian ditambah 7O ya. Kemudian sama dengan negatif 2. Negatif 2 itu adalah dari muatannya di sini. Oke. Kita masukkan 2Cr ditambah 7O, bilangan oksidasinya berapa? Negatif 2. Saya tulis negatif 2 sama dengan negatif 2. 2Cr sama dengan pindah ruas ya. Negatif 2 ditambah 14. 7 kali negatif 2 pindah ruas ke kanan menjadi positif 14. Kemudian Cr sama dengan 12 bagi 2, 6. Bilangan oksidasi Cr pada Cr2O2- sama dengan 6. Oke. Kemudian untuk soal ketiga, 4, dan 5, silahkan kalian coba kerjakan di buku catatan ya. Nah, tadi juga beserta dengan nomor 1 dan nomor 2 kalian kerjakan kembali ya, sehingga ada 5 soal yang tetap kalian kerjakan di buku catatan. Kemudian nanti kalian foto dengan gambar yang jelas, kemudian kalian unggah ke Google Classroom sesuai dengan penugasan yang akan Ibu share. Dari sini kalian sudah memahami bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi dari sebuah unsur atau senyawa. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu pengertian tentang reaksi oksidasi. Nah, di awal Ibu sudah menjelaskan secara umum tentang pengertian reaksi oksidasi dan reduksi. Di sini kita akan pisahkan ya antara reaksi oksidasi dan reaksi reduksi sendiri-sendiri. Yang pertama adalah reaksi oksidasi. Ada 3 hal yang berkaitan dengan pengertian dari reaksi oksidasi. Yang pertama adalah reaksi yang mengikat oksigen. Nah, ciri-cirinya itu bagaimana? Ya, ciri-cirinya O2 itu berada di ruas kiri. Nah, dalam sebuah reaksi kimia yang perlu kalian ketahui adalah bahwa dalam sebuah reaksi kimia nanti ada yang dimaksud dengan reaktan, kemudian bereaksi membentuk ya hasil reaksi. Nah, sehingga ada ruas kiri ini, sedangkan di sini ada ruas kanan. Nah, ciri-ciri dari reaksi oksidasi di sini adalah O2 berada di ruas kiri. Berarti di sini O2 berada di ruas kiri dari tanda panah dalam sebuah reaksi kimia. Nah, ciri-cirinya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah reaksi yang melepas elektron. Nah, ciri-cirinya adalah elektron berada di ruas kanan. Nah, jika sama ya, kalau ada reaksi kimia, maka elektronnya ada di sebelah kanan di sini.
Maka ini juga disebut dengan reaksi oksidasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengertian dari reaksi oksidasi itu adalah reaksi yang menyebabkan bilangan oksidasinya naik dari ruas kiri ke ruas kanan pada zat yang sama. Itu terjadi kenaikan biloks. Misalkan di sini dari 0 ya, kemudian di sini dari positif 1, maka ini terjadi kenaikan bilok. Nah, kenaikan bilok di sini merupakan contoh dari reaksi oksidasi. Lalu yang keempat adalah reaksi reduksi, ya. Sebetulnya sama dengan reaksi oksidasi, hanya kebalikan saja, ya. Yang pertama adalah pengertiannya yaitu reaksi yang melepas oksigen. Ciri-cirinya O2 itu berada di sebelah kanan. Contoh ya. Jadi kalau dalam sebuah reaksi kimia ada reaktan ya sama tadi, kemudian ada hasil reaksi. Nah, O2-nya berada di sebelah kanan sini. Ya, di sebelah kanan dari tanda manah. Ini adalah reaksi reduksi. Kemudian, pengertian yang kedua yaitu reaksi yang melepaskan elektron. Nah, elektronnya itu di sebelah kiri. Jadi, elektronnya di sini. Di sebelah kiri dari tanda panah. Dan lalu yang ketiga adalah reaksi yang menyebabkan bilangan oksidasinya turun. Jadi kalau di sini ya dari ruas kiri ke ruas kanan ternyata terjadi penurunan bilangan oksidasi. Misalkan dari positif 2 kemudian pada ruas kanan biloks zat tersebut berubah menjadi positif 1. Maka terjadi penurunan. Ya. Ini turun. Nah, jika terjadi penurunan bilangan oksidasi, maka reaksi ini disebut dengan reaksi reduksi. Nah, dari sini kita sudah memahami tentang reaksi oksidasi dan reduksi. Kalian bisa membedakan ya, dari sebuah reaksi, mana yang tergolong reaksi oksidasi dan mana yang tergolong reaksi reduksi. Dilihat dari 3 hal. Yang pertama adalah melepas atau mengikat oksigen. Jika mengikat, maka oksidasi. Jika melepas, maka reduksi. Yang kedua, dilihat dari melepas elektron, ya. Nah, mohon maaf di sini bukan melepas, Ibu ralah dulu ya. Di sini adalah salah mengetik, di sini menyerap. Menyerap, ya. Jika melepas elektron, maka tergolong reaksi oksidasi, sedangkan jika menyerap elektron, maka reaksinya adalah reaksi reduksi. Dan yang ketiga adalah reaksi oksidasi ditentukan oleh naik atau turunnya bilangan oksidasi. Jika biloknya naik, maka reaksinya oksidasi. Jika biloknya turun, reaksinya adalah reduksi. Ya, perlu diingat itu. Mohon maaf, di sini ada salah ketik. Ya, jadi pada reaksi reduksi itu adalah reaksi yang menyerap elektron. Oke, paham ya? Kita lanjutkan dengan latihan soal. Nah, pada latihan soal di sini, ini ditujukan supaya kalian lebih memahami perbedaan antara reaksi oksidasi dan reduksi. Soalnya adalah, sebutkan reaksi oksidasi atau reduksi pada reaksi di bawah ini. Sama halnya dengan latihan soal sebelumnya, kalian kerjakan di buku catatan kalian. Kemudian kalian
foto dengan gambar yang jelas, kemudian kalian unggah di Google Classroom. Boleh dalam lembar yang sama dengan latihan soal sebelumnya atau latihan soal selanjutnya nanti. Jadi, jadikan satu file saja ya, biar filenya tidak tercecer. Oke, kita mulai dengan nomor 1. Ada sebuah reaksi antara karbon dan oksigen menghasilkan karbon dioksida. Nah, dari reaksi ini termasuk reaksi oksidasi atau reduksi. Kita lihat terlebih dahulu. Ibu ingatkan kembali bahwa antara reaksi oksidasi dan reduksi itu dilihat dari 3 hal, ya. Oksigen, elektron, dan perubahan piloks. Nah, kalau kita lihat di soal nomor 1, di sini ternyata ada oksigen. Nah, berarti kita melihat reaksi ini dari menyerap atau melepasnya oksigen. Jika oksigen berada di ruas kiri, ini ya, artinya reaksi tersebut itu mengikat oksigen, ya. Nah, kalau mengikat oksigen, maka reaksi yang terjadi adalah reaksi oksidasi. Paham ya? Nah, kemudian yang kedua, ternyata di sini juga terdapat oksigen. Maka kita menentukan reaksi oksidasi atau reduksi dari keberadaan oksigen. Oksigen di sini berada di sebelah kanan, artinya reaksi tersebut adalah reaksi yang melepas oksigen. Reaksi yang melepas oksigen, ini melepas ya. Ibu catat, melepas O2. Maka reaksinya adalah reduksi. Ya, ini tadi kalau oksidasi itu menyerap. Nah, untuk soal nomor 3, 4, dan 5 silakan kalian kerjakan sendiri. Ya. Nah, kalau nomor 3, ini karena tidak ada oksigen dan elektronnya, baik di ruas kiri atau di ruas kanan, maka kalian menentukan reaksi oksidasi atau reduksinya itu dilihat dari perubahan piloks. Ada perubahan ya, kenaikan atau penurunan. Kalau kenaikan maka reaksinya oksidasi, kalau penurunan maka reaksinya reduksi. Nah, kemudian di nomor 4, mudah, di sini ada elektron, berarti kalian lihat elektronnya berada di ruas mana, ya artinya melepas atau menangkap elektron. Kemudian kalian bisa menentukan termasuk reaksi apa. Sama dengan nomor 5. Ya, silakan kalian kerjakan di buku catatan. Kemudian ada soal lagi, ternyata sampai 9 ya. Ada 9 reaksi, kalian disuruh untuk menentukan apakah reaksi-reaksi tersebut termasuk ke dalam reaksi oksidasi atau reaksi reduksi. Oke, kita masuk di subbab yang berikutnya, yaitu yang akan kita bahas tentang oksidator, reduktor, dan hasil oksidasi serta hasil reduksi. Sebelumnya kalian sudah memahami pengertian dari oksidasi dan reduksi. Nah, sekarang ada kosakata baru yaitu oksidator. Oksidator bisa kita sebut juga dengan pengoksidasi. Nah, kalau kita jabarkan atau uraikan, jadi oksidator atau pengoksidasi itu adalah zat yang bertugas mengoksidasi zat lain. Nah, karena mengoksidasi zat lain, maka dalam reaksi tersebut itu mengalami reduksi. Gitu ya. Contoh, seperti kalian melakukan donor darah. Gitu ya. Kalian memberikan darah, gitu ya. Nah, pada saat yang bersamaan kalian juga kehilangan darah. Tuh, itu oksidator. Jadi
Oksidator itu adalah zat yang bertugas mengoksidasi zat lain sehingga zat tersebut mengalami reduksi. Kalian mendonorkan darah kalian, tetapi kalian sendiri kehilangan darah. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah reduktor atau reduksi. Definisinya adalah zat yang bertugas mereduksi zat lain, sehingga zat tersebut mengalami oksidasi. Lalu yang ketiga adalah hasil oksidasi. Nah, hasil oksidasi pengertiannya di sini adalah zat baru yang dihasilkan dari reaksi oksidasi. Sedangkan hasil reduksi adalah zat baru yang dihasilkan dari proses reduksi. Nah, itu adalah pengertian dari oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi. Sudah paham ya? Nah, untuk lebih memantapkan pemahaman kalian dengan pengertian-pengertian yang sudah Ibu jelaskan, kita latihan soal. Tentukan reduktor dan oksidatornya. Ya. Atau nanti kalian juga bisa menambahkan hasil oksidasi dan reduksinya. Tuh ya. Oke. Nah, biasanya kalian akan menjumpai reaksi kimia yang sangat panjang untuk menentukan reduktor dan oksidator dari reaksi tersebut. Tidak perlu khawatir, ya. Ada beberapa trik atau tips yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, Ibu sudah catat di sini. Nah, tipsnya adalah kalian mencari unsur-unsur ya yang berubah biloknya, tetapi bukan pada unsur H, unsur O, dan juga bukan unsur pada golongan A. Gitu ya. Karena pada unsur-unsur tersebut itu sudah pasti diketahui bilangan oksidasinya. Tuh. Mari kita langsung coba mengerjakan nomor 1. Ada sebuah reaksi MnO4- ditambah H+ ditambah Fe2+ itu bereaksi membentuk Mn2+ ditambah H2O ditambah Fe3+. Nah, yang pertama kalian lakukan adalah kalian tidak perlu memperhatikan unsur-unsur seperti H, ya seperti hidrogen, ini tidak perlu diperhatikan, dan ini H2O. Ya, sehingga kalian fokus pada unsur dalam senyawa yang tidak dicoret itu tadi. Nah, berarti di sini kalau MnO4- berarti kita hubungkan dengan yang memiliki unsur yang sama, yaitu Mn2+. Itu ya. Nah, kita cek bilangan oksidasi untuk Mn. Di sini kita bisa cari dengan kita uraikan dulu. MnO4 sama dengan -1. Ingat, untuk muatannya itu merupakan bilangan oksidasi dari senyawa tersebut. Kemudian Mn, kita akan mencari biloksnya. Kemudian O kita sudah tahu biloksnya, yaitu 4 kali -2. Bilok O adalah -2, sama dengan -1. Kemudian Mn sama dengan, pindah ruas ya, -1 ditambah 8. Maka bilok Mn sama dengan +7. Mn di sini adalah +7. Kemudian di ruas kanan, Mn-nya berapa? Nah, aturan yang sudah kalian pelajari di materi tadi, bahwa ion biloksnya sama dengan muatannya. Kalau di sini Mn2+, maka muatannya 2+, sehingga biloksnya adalah +2. Nah, kita lihat
dari positif 7 ke positif 2, maka terjadi penurunan bilok. Nah, kalau terjadi penurunan bilok, maka reaksi yang terjadi adalah reduksi. Nah, kemudian satu lagi, di sini ada Fe2+, kita hubungkan dengan Fe3+. Ini mudah ya, karena masing-masing memiliki muatan, maka biloknya adalah muatannya. Fe2+, maka biloknya adalah positif 2. Fe13, maka biloknya positif 3. Dari positif 2 ke positif 3, maka terjadi kenaikan bilok. Nah, reaksi yang terjadi adalah reaksi oksidasi. Oke. Nah, di sini jadi kalian bisa menentukan yang bertugas sebagai oksidator yang mana. Jadi oksidator itu adalah zat yang mengoksidasi zat lain sehingga mengalami reaksi reduksi. Berarti di sini ya, MnO4-. Oksidatornya adalah MnO4-. Itu ya. Jangan cuma ditulis Mn, karena Mn itu bisa bertugas sebagai oksidator itu dalam senyawa MnO4-. Belum tentu jika Mn itu berada di senyawa yang lain. Jadi untuk menentukan oksidatornya kalian harus tuliskan senyawanya. Nah, kemudian untuk reduktor. Reduktor itu adalah zat yang mereduksi zat lain sehingga zat tersebut mengalami reaksi oksidasi. Nah, kalau di sini tadi sudah kita bahas ya, ternyata Fe2+ yang mengalami reaksi oksidasi. Sehingga reduktornya adalah Fe2+. Ya, jangan bingung ya. Jangan bingung karena dibolak-balik. Yang penting kalian fokus pada konsepnya. Oke. Untuk soal yang lain silahkan kalian bisa kerjakan sendiri ya. Kalian catat di buku catatan. Jadikan satu dengan latihan soal sebelumnya. Kemudian nanti kalian foto, kemudian kalian unggah di Google Classroom. Oke ya, ada 3 soal, silahkan kalian bisa kerjakan. Kita lanjut pada submateri berikutnya, yaitu tentang penggolongan reaksi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Ya. Yang pertama adalah, jadi dalam sebuah reaksi kimia, maka dapat digolongkan menjadi beberapa jenis reaksi dilihat atau berdasarkan perubahan bilangan oksidasinya. Yang pertama, reaksi kimia itu dapat digolongkan sebagai reaksi redoks. Nah, reaksi kimia yang merupakan reaksi redoks itu yang seperti apa? Yaitu reaksi yang mengalami perubahan oksidasi. Ya, ada bilangan oksidasi yang turun ataupun ada bilangan oksidasi yang naik. Maka jika ada reaksi kimia yang mengalami perubahan oksidasi tersebut, baik turun ataupun naik, maka reaksi tersebut digolongkan menjadi reaksi redoks. Yang kedua, yaitu reaksi yang bukan reaksi redoks. Yang seperti apa? Yaitu reaksi yang tidak mengalami perubahan bilok. Tidak ada perubahan bilok. Itu ya. Sudah jelas ya, tidak ada perubahan bilok yang terjadi pada unsur-unsur ataupun senyawa yang ada di dalam reaksi kimia tersebut. Maka reaksi kimia itu merupakan golongan
reaksi bukan redoks. Kemudian yang ketiga, reaksi digolongkan menjadi reaksi autoredoks. Ada dua macam jenis reaksi autoredoks. Yang pertama adalah reaksi disproporsional. Yang dimaksud dengan reaksi disproporsional itu adalah reaksi di mana zat yang sama mengalami oksidasi dan reduksi. Jadi zat yang sama itu juga sekaligus mengalami oksidasi dan reduksi. Reaksinya disebut dengan disproporsional. Yang kedua adalah reaksi konproporsional. Yang dimaksud dengan reaksi konproporsional itu adalah reaksi yang hasil oksidasi dan hasil reduksinya sama. Nah, untuk memahami ketiga penggolongan reaksi tersebut, kalian bisa pahami latihan soal beserta penyelesaiannya berikut ini. Oke. Sama halnya ya, Ibu akan menyelesaikan, memberi contoh satu soal beserta dengan penyelesaiannya. Untuk soal selanjutnya kalian kerjakan sendiri atau boleh berdiskusi dengan temannya secara virtual. Ya, kemudian kalian catat di buku tulis, kemudian kalian unggah dengan latihan-latihan soal sebelumnya. Jadikan satu file saja ya. Oke, latihan soalnya adalah tentukan jenis reaksi berdasarkan perubahan biloknya. Jadi kalian disuruh untuk menentukan jenis reaksinya tergolong apa. Apakah redoks, bukan redoks, atau autoredoks. Kalau autoredoks itu apa? Karena tadi dibagi menjadi dua macam ya, yaitu disproporsional atau konproporsional. Kita kerjakan nomor 1. Ada sebuah reaksi Ag plus ditambah Na, bereaksi membentuk Ag plus Na plus. Nah, kita cek terlebih dahulu untuk menentukan jenis reaksinya. Oke, kita lihat di sini. Ini mudah ya. Reaksinya tidak cukup panjang, kemudian tidak ada unsur hidrogen, oksigen, ya, maka kita bisa langsung eksekusi pada masing-masing unsurnya. Jadi kalau Ag plus di sini kita hubungkan dengan Ag. Bilangan oksidasinya juga sudah sangat jelas di sini, yaitu sesuai dengan muatannya. Ag plus muatannya positif 1, maka biloksnya adalah positif 1. Kemudian Ag tidak memiliki muatan, maka biloksnya 0. Dari positif 1, ini positif ya, ini positif. Dari positif 1 ke 0, berarti terjadi penurunan bilok. Ya, reaksi yang terjadi adalah reaksi reduksi. Kemudian kita hubungkan Na ke Na plus. Na tidak memiliki muatan, maka biloknya 0. Sedangkan Na plus di sini memiliki muatan positif 1, maka biloknya adalah positif 1. Dari 0 ke positif 1 terjadi kenaikan, maka reaksinya adalah oksidasi. Oke. Nah, dalam reaksi ini ternyata terdapat reaksi reduksi dan oksidasi. Maka reaksi ini tergolong ke dalam jenis reaksi redoks. Oke. Kemudian Ibu akan juga mengerjakan yang nomor 4. Coba ya. Oke.
kalian tidak perlu memperhatikan pada koefisien masing-masing senyawa di sini. Ya, kita bisa abaikan dulu. Ya, tidak perlu dilihat koefisiennya. Yang kita lihat adalah unsur-unsur dalam senyawa tersebut. Gitu ya. Oke. Di sini ada KI. KI, kemudian di sini juga ada I2. Nah, H2O ini juga tidak perlu kita perhatikan. Ya, seperti tips yang tadi sudah Ibu sampaikan, untuk unsur H, O, dan golongan A, kita bisa abaikan terlebih dahulu. KI kita hubungkan dengan I2. KI ini adalah logam, ya. Jadi kita tahu biloxnya. KI sama dengan 0. KI itu golongan 1A. Jadi biloxnya adalah positif 1. Dikali dengan I sama dengan 0. Jadi I sama dengan negatif 1. Biloxnya di sini adalah negatif 1. Kemudian I2 di sini. I2 di sini adalah unsur bebas. Sesuai dengan aturan, untuk unsur bebas, maka bilangan oksidasinya adalah 0. Dari negatif 1 ke 0, reaksi yang terjadi adalah oksidasi. Kenapa oksidasi? Karena terjadi kenaikan bilox. Nah, kemudian di sini juga ada KI lagi. Ya, KI lagi. Terus kita hubungkan kemana? Nah, sama. Kita hubungkannya ke I2. Ya, kita bisa cari KiO5 sama dengan 0. Kata dia adalah positif 1 dikali 1 dikali 5 kali min 2. Min 2 adalah bilangan oksidasi untuk O sama dengan 0. I sama dengan pindah ruas, ya. 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Sehingga bilox untuk KiO5, bilox I-nya adalah positif 9. Nah, di ruas kanan, bilox dari I2 adalah 0. Ya. Nah, dari positif 9 ke 0, berarti terjadi penurunan bilox. Ya. Nah, penurunan bilox berarti reaksi yang terjadi adalah reduksi. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, jenis reaksinya apa? Nah, ternyata hasil reaksi ya, itu sama I2 di sini. Baik pada hasil reaksi reduksi ataupun oksidasi. Hasilnya sama I2. Nah, tadi untuk jenis reaksi yang hasilnya sama antara hasil oksidasi dan reduksi itu dinamakan dengan reaksi autoredox, yaitu pada reaksi konproporsionasi. Jadi untuk nomor 4 di sini jenis reaksinya adalah reaksi konproporsionasi. Oke. Sampai sini kita sudah mengetahui bagaimana caranya tadi ya. Yang pertama adalah kalian dapat memahami tentang reaksi oksidasi dan reduksi. Kemudian yang kedua, kalian dapat menentukan bilangan oksidasi. Kemudian berikutnya, kalian dapat
membedakan antara reaksi oksidasi dan reaksi reduksi dalam suatu reaksi kimia. Kemudian yang terakhir adalah kalian sudah bisa menentukan atau menggolongkan jenis reaksi berdasarkan perubahan Willox. Nah, penjelasan Ibu cukup sampai di sini. Silahkan pahami kembali soal-soalnya dan materinya, serta latihan-latihan soalnya silahkan dikerjakan. Kemudian kalian kerjakan dalam satu lembar, lalu bisa kalian foto, ya. Kemudian kalian unggah untuk memenuhi tugas reaksi redox yang akan Ibu share di Google Classroom bersamaan dengan video pembelajaran ini. Oke. Tetap semangat dalam belajar, ya. Tidak perlu menjadikan sebuah alasan tentang kondisi yang terjadi saat ini. Apakah itu pembelajaran dilakukan secara offline atau online, tujuan kalian cuma sama, yaitu mencari ilmu. Apapun keadaannya, harus tetap semangat dalam mencari ilmu sebagai bekal kalian di masa depan. Ya, terima kasih semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.